Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dari Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis kursi, setiap atau semua amalnya anak Adam untuknya, kecuali siam hanya untuk Allah, dan Allah lah yang memberikan ganjarannya. Jadi ini salah satu ibadah at-tashrif wa ta'zim min Allah Subhanahu wa taala, keagungan, kemuliaan, dan khusus bulan Ramadan ini untuk umatnya Nabi SAW yang mendekat diri kepada Allah SWT. Wa hadis dari Abu Hurairah dan rawi Imam Ahmad dan Ashab Sunan, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dambi. Barang siapa yang bersiam di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, hanya imannya kepada Allah, dan menjaga atau semata-mata siamnya itu hanya untuk Allah SWT, maka Allah hapuskan dosa-dosanya yang lampau. Dari Abi Hurairah, Nabi SAW qal lamma hadar Ramadan, ketika Ramadan datang, Nabi SAW memberikan statement kepada umatnya, qad ja'akum syahrul mubarak, telah datang di sisi kita bulan yang penuh keberkahan, uftirad alaikumus siyam taftahu fi abwabil jannati wa taghlaqu fi abwabil jahim, pintu-pintu surga dibuka, laha thamani abwab, wa pintu-pintu neraka laha sab'a abwab, 7 pintu neraka ditutup, pintu surga 8 pintu dibuka, dalam arti kebaikan di bulan Ramadan ini. Wa pintu neraka ditutup oleh Allah SWT, 7 pintu itu ditutup. Untuk kullu fi syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Yang hanya ada yaitu hawa nafsu kita. Kita melawan hawa nafsu kita di bulan suci Ramadan ini dengan mendekat diri kepada Allah SWT, dan enggak ada gangguan setan, ikhwati iman. Dan terutama ketika kita siam, ya. Yang terakhir, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di situ ada satu malam lebih baik ibadahnya daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang tidak mendapat kebaikannya atau tidak menegakkan, mengharamkan dirinya, tidak melaksanakan ibadah siam ini, ibadah qiyam ini, ibadah tilawatul Quran ini, maka dia tidak mendapat apa-apa. Dalam arti kata, dia termasuk orang yang rugi. Nih, rawahu Imam Ahmad an-Nasai wa Bihaqi. Fihi lailatun khair min alfi syahr. Di situ ada 1 bulan lebih baik daripada 1000 bulan. Dikarenakan kita khair ummah ukhrajat lin nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dari firman Allah SWT surat Ali Imran, kuntum khair ummah, kita ini umat yang paling mulia yang diutuskan Allah di muka bumi ini. Kama qala Nabi SAW, khairu quruna qarni thumma ladina yaluna thumma ladina yaluna khairan nas nasi thumma ladina yaluna thumma ladina yaluna. Abad manusia yang paling mulia adalah di zamannya Rasulullah. Yani manusia abad yang paling mulia abadnya Rasulullah. Rasulullah, selanjutnya sahabat dan tabi'in. 3 generasi ini yang memberikan contoh kita yang sangat baik, terutama mendekat diri kepada Allah SWT dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat, mengambil kebaikannya. Khairu ummah, umat yang sangat mulia. Dalam arti kata, kita the best umat. Ukhrijat ilan nas, diutuskan Allah di muka bumi untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menegakkan yang ma'ruf, melenyapkan yang munkar, wa tu'minuna billah. Dengan khairatnya umat ini, Allah berikannya umat ini singkat umurnya. Al-amar ummati baina 60 wa 70. Qalilu sudalik. Kehidupan umatku ini di antara 60 sampai 70. Sedikit yang nyampai ke atas. Kita bisa buktikan, ya akhwat iman, kondisi kita sudah 40 aja sudah susah. Maka Allah singkat umat ini dengan ibadah yang pendek, tetapi mendapat ganjarannya yang luar biasa. Berbeda dengan umat sebelumnya. Umat-umat yang sebelum umat Nabi SAW. Ya, Nabi Nuh,
alfa am ila khamsina sana, 1000 tahun kurang 50. Ketika datangnya bulan Ramadan ini, Nabi SAW memberikan penjelasan dari ayat Al-Quran turun dan dari hadis-hadis Nabi. Diberikan hadiah kepada umat yang mulia ini beribadah 1 malam sama ganjarannya 1000 bulan. Dikarenakan umur umat ini tidak akan nyampai ke atas 60 atau 70 atau 80, sedikit yang nyampainya. Dan itu pun sudah susah beribadah. Maka diceritakanlah satu hari Nabi SAW memberikan pemahaman tentang ceritanya seorang hamba Bani Israel yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu 1000 bulan. 83 tahun mungkin plus 4 bulan. Umur mereka ada yang diceritakan 500 tahun mereka beribadah, di siang hari berjihad, di jalan hari menegakkan ibadah. Maka ketika sampai cerita ini kepada sahabat, kata Umar bin Khattab, man yutiqu dzalik? Siapa yang bisa nyampai ke sana? Siapa yang bisa melakukan ibadah? Sedangkan umur kita segini aja sudah susah. Maka disinilah kemuliaan umat ini. Setelah penjelasan dari Nabi SAW, seorang hamba Bani Israel menyembah Allah 1000 bulan. Siang hari menegakkan ibadah, berjihad di jalan Allah, dan malam hari beribadah kepada Allah. Bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah yang menyembah 1000 bulan, ya? Beribadah mendekat diri, sedangkan umur kita tidak nyampai ke sana. Sedikit mungkin yang nyampai ke sana. Itu pun susah. Maka Allah turunkan kepada umat yang mulia ini di dalam surat Al-Qadr. Maka turunlah ayat, yaitu di dalam surat Al-Qadr. Kama qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka turunlah ayat ini kabar gembira buat umatnya Nabi SAW. Li'alam al-Yahud wa Nasara, ya. Tahuilah Yahud dan Nasara bahwa kita ini adalah khair ummah. Bukan kita yang bilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan statement kepada lisan Nabi kita Muhammad bahwa kita khair ummah. Kalau kita menegakkan yang ma'ruf, beriman kepada Allah, melenyapkan yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita adalah khair ummah. Turun ayat ini, Allah telah menurunkan malam Lailatul Qadar. Kamu tahukah apa malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik ibadah daripada 1000 bulan. Kabar gembira, ikhwatul iman, yang dilaksanakan oleh Bani Israel ini 1000 bulan. Kita cukup semalam, mungkin hanya sepertiga malam hati, mungkin hanya 2-3 jam saja, atau 1 jam ibadah, kita mendapat yaitu ganjaran 1000 bulan. Jadi ini hadis memberikan kita pemaham ada 3 di bulan Ramadan ini. Pertama yang sudah kita jelaskan tadi, man shama Ramadan, barang siapa yang siam Ramadan dengan iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan kedua, ikhwatul iman, jangan lupa, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alaih, hadis sahih Abu Hurairah, semuanya hadis sahih ini. Barang siapa yang menegakkan ibadah di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, semata-mata ibadahnya hanya untuk Allah SWT, maka dihapuskan dosa-dosa kita yang lampau. Sedangkan hadis ini memberikan kita pemaham khairu ummah, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan ibadah di bulan suci Ramadan, yaitu ibadah malam, qiyamul lail, dengan iman, keimanan kepada Allah dan semata-mata ibadahnya hanya untuk Allah SWT, maka dihapuskan dosa-dosanya yang lampau. Rawahu asy-syaikhain aw muttafaqun alaih.
Di dalam riwayat Imam Bukhari dari Abi Hurairah, Nabi SAW, man qama lailatul qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dambi. Ini 3 hadis memberikan kita penjelasan di dalam bulan suci Ramadan. Barang siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan semata-mata dia menegakkan malam Lailatul Qadar itu mencari ridha Allah SWT, dihapuskan dosa-dosanya yang lampau. Faqad kana Nabi SAW ya'takif fi kulli Ramadan 10 ayyam. Bulan suci Ramadan beliau i'tikaf 10 terakhir. Dan alhamdulillah dengan kita menyampaikan pemahaman ini, mereka sudah mengambil pemahaman i'tikaf ini. Falamma kana al-amr alladhi qubida fihi i'tikaf 20 yawman. Rawi Imam Bukhari, Abu Daud Sijistani, Ibnu Majah. Ketika beliau tahun-tahun terakhir yang akan dipanggil Allah SWT dan meninggal, beliau beriktikaf 20 hari. Waqad i'takafa ashabu wa azwaju ma'ahu ba'du. Dan sahabatnya dan istri Nabi setelah itu beriktikaf sesudah beliau ini. Maka ikhwatul iman, i'tikaf 10 terakhir, dan setidak-tidaknya seorang muslim dan muslimah, terutama muslim ini, kalau bisa 10 terakhir dia mulai i'tikaf, dia tidak keluar dari masjid sampai malam takbir. Tapi kalau tidak juga ikhwatul iman, dia ambil saja malam, yakni i'tikaf di masjid nih ya. Kalau di rumah alhamdulillah sering kita menegakkan ibadah, yakni tahajud qiyamul lail ya. Kalau bisa man arada an ya'takaf falya'takaf lailat 27. Faitaharruha lailat 27. Barang siapa yang mau i'tikaf 10 terakhir, yakni setidak-tidaknya jangan dia tinggalkan, ambillah di malam 27.